Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik Pak peserta siram. Kita lanjutkan baca teks makalah atau pengantar fikih muamalah. Masih lanjutan dari bab fikih muamalah. Jadi fikih muamalah. 2 minggu lalu barangkali kita sudah bicara tentang khosoid, yaitu ada beberapa khosoid atau karakteristik. Rabi'an al-mu'amalatu tajma'u bainad diyanah wal qada. Muamalat atau fikih muamalat ini menggabungkan antara diyanah dan qada. Diyanah artinya keagamaan, kesadaran beragama, wal qada dan peraturan perundang-undangan. Min khasa'isi fiqh muamalat bil Islam annahu yu'awwalu fiha ala diyanati wal qada. Di antara karakteristik fikih muamalat dalam Islam, bahwa fikih muamalat itu didasarkan, dikaitkan pada diyanah dan qada. Menurut diyanah, apa yang dimaksud dengan diyanah dan qada? Nah, di bawahnya itu di halaman 42 mulai. Wal muradatu bid-diyanati at-ta'abbudu war riqabatu az-zatiyah. Jadi yang dimaksud dengan diyanah dalam konteks ini adalah ta'abbud. Ta'abbud itu beribadah dan pengawasan diri. Pengawasan yang timbul dari diri sendiri. Karena di bagian sebelumnya bahwa fikih muamalat itu selalu dikaitkan dengan akidah dan juga dengan akhlak. Maka yang akidah, akhlak itu masuk dalam kelompok diyanah. Fal muamalatu dinun wa ta'abbudun lillah. Jadi muamalat adalah agama dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kita melaksanakan fikih muamalat, melaksanakan jual beli dengan mengikuti tuntunan fikih muamalat yang ada, itu otomatis sekaligus juga merupakan agama, ajaran agama juga merupakan refleksi ibadah kita kepada Allah. Ini alasan kenapa din wa ta'abbud di anak tamat suka di ahkam ta'amuli al-mali min muqtabayatil imani wal aqidah. Karena berpegang teguh pada hukum muamalah di bidang keuangan itu merupakan bagian dari tuntutan keimanan dan tuntutan akidah allati taqdi bil ihtikam ila syariatillah ta'ala duna ghayriha. Itu tuntutan keimanan dan akidah yang menghendaki atau yang menuntut agar kita berhukum pada syariat Allah, bukan pada syariat yang lain. Kalau kita sudah beriman, sudah memiliki akidah, ya, ketika kita melakukan satu perbuatan
Dan perbuatan itu kan harus dibimbing oleh hukum, diatur oleh hukum, ya hukumnya ya kembali pada syariat Allah, bukan pada syariat yang lain. Ini penjelasan dari dia. Wa hadzal makna yulazimu kulla hukmin syar'iyyin min ahkam ta'amuli al-mali. Konsep ini atau pengertian ini yulazimu kulla hukmin syar'iyyin, melekat pada semua hukum syara dari seluruh hukum-hukum muamalah di bidang keuangan. Wa yakfulu tarbiyat ad-dhamiri ar-ruhi wal wiza' ad-dini, dan juga menjamin pendidikan atau adanya pendidikan hati yang bersifat ruh dan kesadaran keberagamaan. Zalika li'anna wadi' at-tashri'i tilka mu'amalati huwa Allah. Hal itu karena peletak hukum muamalat atau syariah muamalat adalah Allah. Walahu fin nufusil qadasatul uzma wal khudu'ul al-mutlaq. Dan bagi Allah atau karena Allah dalam diri kita terdapat kesucian yang agung dan ketundukan yang mutlak. Wa yazharu hadha taqdisu wa taqdiru fil iltizami tilkal ahkam fi sirri wal alam. Kesucian agung tersebut dan juga takdir, penghormatan atau ketundukan yang mutlak kepada Allah itu nampak pada kesediaan kita untuk tunduk dan patuh mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, baik dalam kondisi sir, wal alam dan alam. Alam itu terang-terangan, sir itu ya lawannya, rahasia atau dalam kondisi ramai atau sepi, kondisi banyak orang, kondisi tidak ada orang, tetap kita patuh pada hukum Allah. Li'annam tifalahu ta'atun yusabu li'ajliha. Karena mengikuti hukum Allah merupakan ketaatan yang karenanya kita memperoleh pahala. Karena mengikuti atau taat kepada Allah, tunduk dan patuh melaksanakan hukum Allah adalah ketaatan yang karenanya kita memperoleh pahala. Wa mukhalafatahu maksiatun, dan menyalahi atau melanggar aturan Allah adalah kemaksiatan yu'aqabu 'alaiha, yang karena kita akan memperoleh siksa. Fal aslu fil jazai annahu ukhrawiyyun wa in taqarrarat uqubatun qadawiyyun. Dengan demikian maka pada dasarnya dalam masalah jaza, balasan terhadap pelanggaran atau terhadap kepatuhan maupun terhadap pelanggaran ajaran Allah adalah bersifat ukhrawi. Artinya pelanggaran itu dibalasnya di akhirat. Itu pada dasarnya. Wa in taqarrarat ubatun dzalik. Ada juga diletakkan hukuman-hukuman yang bersifat qadoi, yang bersifat eksekutif, yang dieksekusi di dunia. Ini jadi paragraf pertama tadi menjelaskan kenapa muamalat itu ada unsur dianahnya. Jadi ketika kita melaksanakan ajaran muamalah dan hukum muamalah, secara otomatis itu mengikuti ajaran Allah. Karena kita sudah beriman, sudah memiliki akidah, maka
tuntutan atau konsekuensi dari akidah kita kepada Allah itu mengikuti seluruh aturan-aturan yang tadi baik di dunia dan di akhirat. Dan karena kita sudah punya akidah, maka dalam diri kita tumbuh keagungan, kesadaran keagamaan, dan juga tumbuh juga rasa penghormatan, rasa takdir mensucikan Allah, serta ketundukan yang mutlak kepada aturan Allah. Ini jadi tegasnya mengamalkan muamalat adalah mengamalkan ajaran Allah. Kita mengikuti aturan muamalat, dia dapat pahala. Melanggar aturan muamalat, dia dapat dosa yang nanti akan dapat balasannya. Pada dasarnya di akhirat, walaupun di dunia boleh juga atau ada juga aturan-aturan hukuman yang bersifat dunia dan dilaksanakan oleh pihak penegak hukum. Wa amal murad bil qada. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan qada? Karena tadi muamalat itu menggabungkan diyanah dan qada. Bahwa at-tanfidhu ar-rasmi. Yang dikatakan dengan qada, istilah lainnya qada itu peradilan. Dulu salah satu prodi atau jurusan fakultas saya ada jurusan qada, berarti jurusan peradilan. Bahwa at-tanfidhu ar-rasmi bisultatis tanfidhiyah wa sultatil qada'iyah. Selamat datang Bapak Azhar bin Latif. Kalau Pak Azhar bin Latif datang ke tempat ini, background suara kelurusnya tidak terdengar. Jadi yang dimaksud dengan qada, bukan qada salat subuh ya, itu pelaksanaan secara resmi, pelaksanaan hukuman secara resmi berdasarkan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Itu kalau bahasa legislatifnya tanfidiyah, qada'iyahnya berarti eksekutif. Tanfidiyah eksekutif, sultatul qada'iyah adalah yudikatif. Wa dzalika bil hukmi 'ala aqti bil fasadi wal budlan. Praktek qada di sini adalah memutuskan atau menyatakan pada akad yang kita lakukan sebagai akad yang fasad, rusak, atau batal. Jadi kalau kita tahu bahwa pelaksanaan akad yang kita lakukan itu tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, itu bisa dinyatakan dianggap rusak atau batal. Ini salah satu bentuk bahwa aturan muamalat kita juga tunduk pada qada. Fal muslimu la yantawilu lil imtina'i anil uqudil fasidati hukman qada'iyan atau tanfidan jabariyan. Seorang muslim tidak menunggu-nunggu untuk menghentikan akad yang fasid itu terhadap, jadi tidak menunggu keputusan peradilan, keputusan yudikatif, atau tanfiran jabarian atau pelaksanaan eksekutif yang bersifat memaksa. Jadi kalau kita melakukan sebuah akad yang batal, kita sendiri tahu bahwa dalam akad ini ada syaratnya, ada batalnya, karena misalnya ada syarat dalam objek akad tidak terpenuhi, ya kita tidak menunggu-menunggu, ya kita harus hentikan akad itu. Tidak perlu ada keputusan pengadilan atau keputusan polisi, itu tidak perlu. Wa innama yubariru ila fasil akti al-fasidi biza'in zatiyun. Itu sebaliknya, tiap muslim pasti akan segera menfasah akad yang fasid. Fasah itu kadang-kadang kalau bahasa Indonesia dibatalkan juga. Untuk membatalkan
akad yang fasid berdasarkan kesadaran diri. Di anna man khalafal ahkam Islamiyah wa aqlata min jihazil muraqabati dunyawiyah fa innahu an yuflitu minal muraqabatil ulya. Karena orang yang melanggar hukum Islam terlepas dari perangkat pengawasan yang bersifat duniawi, fa innahu lam yuflitu minal muraqabatil ulya, maka dia tetap tidak akan lepas dari muraqabah al-ulya, dari pengawasan yang bersifat tinggi, wa huwa mulaqin jazaahu la mahalata, dan dia akan menemukan balasannya, akan memperoleh balasannya secara pasti. Ini karena dalam bermuamalah kita selalu didasari oleh hukum Islam yang bersumber juga dari akidah. Kalau kita tadi sudah melaksanakan jual belinya sah, tidak sah misalnya, ya udah kita batalkan atau kita fasahkan itu, kita ulang lagi dengan memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Tidak perlu ada putusan pengadilan. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan akad yang fasid, akad yang sah, mungkin kita bisa terlepas dari pengawasan polisi atau pengadilan, tapi tetap kita tidak bisa lepas dari pengawasan yang maha tinggi, yaitu dari Allah, dan kita akan menemukan balasan di atas sana. Wa hadhil muraqabatu lil khaliq. Muraqabah atau pengawasan yang bersifat ulia ini adalah lil khaliq, milik Allah. Innama yurdiha wa yanmiha at-tatbiq asy-syar'i bil ahkam asy-syar'iyyah hatta tasira malakatan nafsiyah. Jadi pengawasan ini milik Allah, dan pengawasan tersebut ditumbuh kembangkan dengan pelaksanaan hukum syara, sehingga muraqabah ini menjadi malakah nafsiyah. Malakah artinya potensi, jadi menjadi watak kita, refleks yang bersifat diri, yang menjadi jati diri kita. Jadi dengan kita menerapkan hukum-hukum syara dan selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan diawasi oleh Allah, oleh Al-Khaliq, itu kita harapkan bahwa kesadaran ini menjadi malakah nafsiyah, menjadi potensi, menjadi kebiasaan yang melekat pada diri kita. Amma mu'amalatul mariyatu fil qawanil wad'iyah fahiya lamma kanat min wad'il bashari wa tafkirihim fa innahu la yaqulu laha hadha taqdisu wala dhalika khudu' wa innama tantadiru sultah al-qadayah bil hukmi 'alaiha bil fasad. Sementara itu muamalah dalam bidang hukum, artinya muamalah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan buatan manusia, hukum positif, qawanin wadiyah bisa diartikan hukum positif. Maka karena hukum positif itu merupakan buatan manusia, wadil bashar, buatan manusia, dibuat oleh DPR kalau di Indonesia dan juga seterusnya, juga berasal dari pemikiran manusia, maka hukum positif tidak memiliki takdis tersebut. Takdis artinya rasa kita mensucikan aturan tersebut. Sakralitasnya tidak ada, juga tidak memiliki rasa ketundukan yang
mutlak kita kepada hukum positif tersebut. Innama tantaziru sultah al-qadiyah. Hukum muamalat atau hukum positif selalu menanti putusan hukum yang menyatakan perbuatan tersebut fasad atau tidak sah. Kita contohkan saja dalam berlalu lintas, aturan berlalu lintas ada buatan orang, maka kita meskipun sebagai muslim seringkali tidak menganggap aturan lalu lintas itu memiliki sifat yang kita sendiri harus tunduk dan patuh secara sukarela dan mutlak. Itu tidak. Mungkin karena kalau patuh juga tidak berpahala, melanggar juga tidak dapat dosa. Oleh karena itu kita kalau lampu merah tetap tengok-tengok nggak ada bodi jalan saja. Kalau ada polisi dinyatakan batal, ya itu baru kita patuh. Kalau nggak ada yang menyatakan ada yang nyemprit ya kita cuek-cuek aja. Itu salah satu kekuatan perbedaan kekuatan antara hukum positif dengan hukum Islam seperti itu. Jadi kepatuhan kita terhadap hukum Islam termasuk di bidang muamalah itu kepatuhan secara tulus yang tumbuh dari keimanan kita. Sedangkan hukum positif itu tidak memiliki hal semacam itu. Wa anna man khalafa ahkamatil qawanini wastata'a ayyuflita minal muraqabatid dunyawiyah fala alaihi ba'da dzalik. Karena orang yang melanggar hukum positif dan mampu untuk melepaskan diri dari pengawasan duniawi, yaitu misalnya bisa lepas dari polisi, karena kalau sekarang urusan polisi fala alaihi ba'da dzalik. Maka orang tersebut setelah itu ya udah nggak apa-apa, melanggar ya melanggar aja, ada polisi ya bebas. Itu yang ada di pikiran orang seperti itu. Wabinaan alaih falam najida aslahal mujtama min lil mujtama'ati min saytarati malakatir riqabati az-zatiyati fin nufus wa tatbiq tasyri'il ilahi fil muamalatil maliyah wa ghairihi. Berdasarkan uraian di atas, kita tidak akan pernah menemukan hal atau aturan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dibanding atau selain kekuasaan atau penguasaan malakah riqabiyah zatiyah. Apa tadi malakah? Potensi atau jati diri pengawasan yang pengawasan melekat lah, pengawasan melekat pada jiwa setiap orang dan melaksanakan syariat Allah dalam bidang muamalat maupun bidang-bidang lainnya. Jadi di sini kalau kita aturan itu betul-betul membawa manfaat kepada manusia, haruslah aturan itu berdasarkan syariat Allah. Karena kalau kita tahu bahwa ini syariat Allah, orang tidak akan berani melanggar, walaupun tidak ada orang lain yang mengawasi. Pengawasannya cukup diri kita sendiri, karena diri kita sudah beriman kepada Allah. Allah akan mengawasi, akan mencatat dan akan memberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Ada di sini. Kata Pak Azhar, bagaimana kalau benturan hukum positif dan hukum syariah dan negatif? Hukum positif dan hukum syariah tetap bagi kita harus mendahulukan aturan syariah. Kalau masih ada hukum positif yang menurut kita bertentangan dengan syariah, kita harus berjuang, berupaya agar hukum positif itu sejalan dengan hukum syariah. Yang terakhir, ini komisan itu salah satu karakteristik terakhir.
Al-mu'amalatu zatun naz'ah jama'iyah. Bahwa muamalat itu memiliki naz'ah jama'iyah. Naz'ah itu apa? Kecenderungan kolektif, bersifat berjamaah, bukan fardiyah. Bersifat sosial. Nasib hal muamalati misluhu kamithli baqiyati furu'il fiqhil islami yahdahu ila salahil fardi wal mujtama'i ma'an fi tawazunin duna ayyat Allah ahaduhuma alal akhar. Bahwa fikih muamalah sebagaimana cabang-cabang fikih yang lain itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individual dan kemaslahatan masyarakat secara sama-sama seimbang, dalam keseimbangan. Kemaslahatan pribadi dan masyarakat itu merupakan tujuan utama secara seimbang, tanpa yang satu mengalahkan pada yang lain. Hanya menguntungkan individu tapi merugikan masyarakat, atau merugikan masyarakat menguntungkan individu, atau sebaliknya, itu tidak. Jadi fikih muamalah sekali itu harus menguntungkan, mendatangkan kebaikan bagi individu dan masyarakat secara seimbang. Tidak boleh ada yang dirugikan. Bahwa layak sudah faktor bina'a mujtama'in salimin. Fikih muamalah tidak semata-mata bertujuan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, yang selamat, ila sa'adatil fardi wal mujtama wal basyariyah kulliha fid dari dunia wa daril akhirah khairu. Melainkan fikih muamalah itu juga bermaksud untuk mewujudkan sa'adatil fardi, kebahagiaan individu, masyarakat, dan kemanusiaan secara total di dunia maupun di akhirat juga. Kama yahdaku ila ihsani qiyamil insan biwajibihi wa ikhwani sebagaimana fikih muamalah itu bertujuan untuk ihsan, itu memperbaiki atau pelaksanaan seseorang secara baik terhadap kewajiban, melaksanakan kewajibannya terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap saudara, maupun kewajiban terhadap Allah dengan beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh. Ini tujuan muamalah itu diantara lain juga agar setiap orang bisa melaksanakan kewajiban terhadap dirinya secara ihsan, kewajiban terhadap saudaranya juga secara ihsan, kewajiban kepada Allah dalam beribadah secara ihsan juga. Fahuwa la yuqirrul milkiyatal fardiyata. Fahuwa yuqirrul milkiyatal fardiyah wal milkiyatal jama'iyah fi tawazun wa iqtidal. Fikih muamalah mengakui adanya kepemilikan individual dan kepemilikan kolektif dalam keseimbangan dan keadilan. Tawazun wa iqtidalnya sama sebenarnya. Amal anzimatul iqtisadiyah al-mu'asirah, sedangkan sistem ekonomi modern, ini kembalikan dari sistem ekonomi berdasarkan fikih muamalah. Fa imma an tamila ila isari maslahatil jamaah wa idari huququl afrad au ja'alha taba'an.
Sedangkan tadi saya ulangi, sedangkan sistem ekonomi modern itu ada kalanya cenderung untuk lebih mengutamakan kemaslahatan kolektif, kemaslahatan masyarakat, komunal, dan mengabaikan hak individu, atau hak individu itu hanya dijadikan sebagai ikutan saja, bukan utama. Sosialis atau komunis ini? Sosialis ya. Faidah hasatul afrodi hukukun min halal ma yusrafu li maslahatil jamaah biha fabiha wa nikmah. Jika individu-individu itu sudah memperoleh hak-haknya melalui aturan atau melalui hal-hal aturan kekayaan yang digunakan untuk kemaslahatan jamaah, kemaslahatan komunal, ya maka itu sudah baik, sudah cukup. Tapi wa idza lam tahsul hadhihi huquq lam yahtamma ashabu hadzal nizami biha wa lam yafakkiru kaifa yajtalibunaha lalu. Sebaliknya, atau namun jika hak-hak individu tersebut tidak tercapai, tidak terpenuhi, maka para pemilik atau pemilik sistem ini, penganut sistem ini tidak menyokong, tidak memperhatikan lagi hak-hak individu, dan juga tidak berpikir bagaimana agar individu itu memperoleh haknya. Ini salah satu sistem ekonomi modern. Jadi sifatnya isar maslahatil jamaah, lebih lebih mengedepankan kemaslahatan kolektif dan menyia-nyiakan atau mengabaikan hak-hak individu. Wa hunaka nizamun akhar al-naqidi min hadza. Di sisi lain ada juga sistem lain yang bertolak belakang dengan sistem tersebut. Nizamun yu'til farda mutlaqut tasarrufi wal hurriyah, yaitu sistem yang memberikan kepada setiap individu hak mutlak untuk melakukan perbuatan hukum dan kebebasan. Memberikan hak mutlak dan kebebasan untuk berbuat, memperoleh hak-haknya atau memperoleh harta benda. Wa yutihu lahu ayyas'a ma yastati'u li tahsil manfaatiz zatiyah, dan memberikan kepada setiap individu untuk berusaha sedapat mungkin secara maksimal untuk memperoleh manfaat pribadi. Wa ya'tabiru mi'yar qiyami fi nadharihi wa ma yuhassilu akbar manfaatin lil fardi la lil jamaah. Dan sistem ini memandang ukuran nilai, ukuran keberhasilan dalam pandangan ini adalah aturan yang dapat memberikan manfaat paling besar bagi individu, bukan untuk masyarakat secara umum. Ini sistem apa ya? Sistem kapitalis kata yang kedua ini. Walakin idza lam yumkinil jam'u baina maslahatil fardi wa maslahatil jamaah yu'athirul islamu fi tashrihi maslahatal jamaah ala maslahatil fardi. Tetapi ketika tidak mungkin untuk menggabungkan, jadi ini kembali ke bagian awal, dari di awal itu fikih muamalat atau syariat Islam dalam bidang fikih muamalat itu menggabungkan antara maslahat individu dan maslahat kolektif secara seimbang. Namun di sini
jika kemaslahatan individu dan kemaslahatan jamaah itu tidak bisa digabungkan secara seimbang, yu'athirul Islam fi tashrihi maslahatal jamaah ala maslahatil fardhi. Islam di dalam syariahnya di bidang maya akan lebih mengedepankan kemaslahatan jamaah daripada kemaslahatan individu. Ini kalau tidak bisa digabungkan. Kalau misalnya ini, pemerintah atau negara mau bangun jalan secara umum lah. Kita tidak menyebut jalan tol, jalan raya yang bisa digunakan oleh siapa saja. Ketika pembuatan jalan ini pasti secara umumnya untuk kepentingan umum. Tapi ketika membangun jalan ini ada hak-hak individu yang terlanggar, misalnya tanahnya harus tergusur, dan tidak ada cara lain, Islam tetap akan mendahulukan kepentingan masyarakat. Hak individu diabaikan, tetapi tidak berarti diambil begitu saja. Islam mengharuskan agar individu yang terlanggar haknya, tanahnya yang digunakan untuk kepentingan umum diganti dengan yang lebih baik. Ini sudah difatwakan juga oleh Majelis Ulama pada tahun 2005. Silahkan lihat fatwa Majelis Ulama tahun 2005. Waqad abbara fuqaha'u an dzalika biqawaidin fiqhiyah. Pengutamaan kepentingan masyarakat atas kepentingan individu telah diungkapkan oleh para fuqaha dengan sejumlah kaidah fikih. Di antaranya kaidah fikih yatahammalu dzararul khas bidaf'id dzararil 'am. Kerugian khusus itu harus ditanggung, artinya dilaksanakan dalam rangka menghindarkan kerugian atau doror yang bersifat umum. Kaidah kedua yang terkait dengan tadi, tasarruful insani fi khalisi haqlihi innama yasifu idza lam yatadarrar bihi ghairuhu. Perbuatan seseorang dalam memenuhi haknya yang murni hanya sah, hanya boleh jika tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jadi walaupun itu hak saya pribadi, boleh saya lakukan, tapi kalau dalam pelaksanaan haknya itu merugikan orang lain, berarti pelaksanaan hak kita tidak sah, artinya tidak boleh. Kaidah lain, idza ta'aradat mafsadatani ru'ya aqwamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jika berhadapan dua mafsadat, dua kerugian, ru'ya aqwamuhuma, maka ru'ya ini jawab dari ira. Maka harus diperhatikan mafsadat yang lebih besar bahayanya dengan melakukan mafsadat yang paling ringan. Ini ada 3 kaidah yang terkait dengan taksirul Islam maslahatul jamaah. Itu mengutamakan kemaslahatan masyarakat ketimbang masyarakat individu ketika kedua kemaslahatan tadi tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Wa min tatbiqati hadhil qawaid, di antara aplikasi kaidah-kaidah ini bentuk aplikasi dalam bidang keuangan, dalam bidang fikih muamalat maliyah. Anna lil maliki al-haqqo fi ayyatasarrafa fi mulkihi kama yasha. Bahwa pemilik
Setiap pemilik mempunyai hak untuk tasarruf atau melakukan perbuatan hukum terhadap barang miliknya, harta miliknya, kama yasha, sekehendaknya dia. Wa min zalika haqqul bai'i liman yurid. Di antara tasarruf atau perbuatan hukum terhadap milik sendiri adalah hak untuk menjual barang miliknya kepada siapa saja yang dia naungi. Sama Nabi Mushtari al-haqqo fi syira'i ma sya'a idza radiya malikuhu bai'ahu lahu. Sebagaimana si pembeli pun punya hak untuk membeli barang membeli apa saja yang dia mau apabila pemilik barang yang akan dibeli tersebut rela untuk menjualnya kepada si pembeli tersebut. Wa ma dzalik, itu dasar umumnya. Si pemilik silakan mau menjual kepada siapa saja, orang pun mau membeli, silakan mau membeli dari siapa saja asalkan si pemiliknya rela. Itu dasar umumnya. Wa ma dzalik fal fiqhul islami aujaba haqqas syuf'ati lisyariki awil jari ala ma huwa ma'rufun. Namun bersama dengan itu, fikih Islam menetapkan adanya hak syuf'ah bagi syarik, bagi mitra kepemilikan atau bagi tetangga, sebagaimana sudah diketahui dalam buku fikih. Hak syuf'ah ini bahasa kerennya hak ngejogirgo. Jadi kalau di pesantren syuf'ah itu artinya ngejogirgo. Apa itu saya juga nggak tahu ngejogirgo itu. Tapi itu udah pokoknya waktu ngaji ngejogirgo. Nah jadi coba penjelasannya. Fayaqulu lahu tamalluku mashtarahul ajnabi jabron, bukan jabron ya, jabaron anhu wa anil malikil ladzi ba'ahu. Seorang syarik punya hak untuk memiliki harta atau bagian dari harta yang telah dimiliki oleh orang lain. Jabaron anhu, hak untuk memilikinya secara paksa, artinya tidak bisa ditolak oleh si pembeli. Dan juga untuk memiliki dari si pemilik yang telah menjualnya. Wadzalika illa al-huquq lam yash'alullah lam yasharrihu Allah lidarari ghair. Karena hak-hak itu tidak disyariatkan, tidak diatur oleh Allah untuk merugikan pihak lain. Ya, untuk hak syuf'ah tahu kan? Karena saya dan Pak Azhar kebetulan mungkin dapat hibah satu rumah berdua, dapat hadiah dari Ustaz Tito sebuah rumah ya, itu Pak Azhar dan saya. Itu rumah itu milik berdua. Tiba-tiba Pak Azhar menjual haknya kepada orang lain tanpa pemberitahuan ke saya sebagai mitra dalam kepemilikan ini. Maka karena Pak Azhar menjual miliknya kepada orang lain tanpa izin saya punya hak syuf'ah, yaitu hak untuk memiliki apa yang telah dijual oleh Pak Azhar ke pihak lain. Dan kalau saya mau mengeksekusi hak untuk memiliki itu, pihak lain yang telah membeli dari Pak Azhar tidak boleh menolak, tidak bisa menolak. Itu hak syuf'ah. Kenapa? Karena walaupun hak untuk menjual itu bebas, silakan saja. Pak Azhar pada dasarnya boleh menjual kepada siapa saja, tetapi pelaksanaan hak tidak boleh merugikan pihak lain. Kalau rumah itu dijual kepada orang yang tidak saya kenal atau bahkan mungkin yang kebetulan saya benci, saya tidak suka, kepemilikan rumah berdua dengan orang tersebut ya tentu tidak menyenangkan. Pelaksanaan hak tidak boleh menimbulkan hak-hak yang dapat tidak menyenangkan orang lain atau merugikan pihak lain.
Kama yajuzu limalik istilah bay'uhu li'adu. Sebagaimana juga pemilik senjata tidak boleh menjual senjatanya kepada musuh. Wala liman yush'ilun nara fitnah fil mujtama. Juga tidak boleh menjual senjata kepada orang yang mengobarkan api fitnah di masyarakat. Kita lanjut sedikit lagi. Apa udah selesai? Saya kira udah selesai kan? Nah inilah para hadirin, para santri pesantren Luhur Muamalat Maliyah. Kita sudah menyelesaikan pengantar dalam bidang fikih muamalat, yaitu yang bagian terakhir ini tentang khasa'is fikih muamalat, karakteristik fikih muamalat.